Oke, perkenalkan saya Krisna Ciputra dari kelas IT 403 dengan NIM nanti saya tampilkan di video ini. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tugas saya, tugas UTS, analisa berorientasi objek dengan dosen Bu Novi Dian NS. Nah, untuk tugasnya adalah buatlah video vlog menjawab soal-soal yang telah diberikan. Nah, soalnya terdapat 5 soal, yaitu pertama, jelaskan penggunaan mode vlog. Menjelaskan konsep pemodelan berorientasi objek. Maka bisa langsung saya jawab. Untuk tugas itu nanti sebenarnya saya akan lampirkan juga hal-hal yang dibutuhkan dari video ini. Tapi saya jelaskan secara garis besarnya. Konsep pemodelan berorientasi objek adalah pendekatan untuk analisa dan desain sistem perangkat lunak yang berfokus pada pengelompokan data dan fungsi dalam unit-unit yang disebut objek. Nah, terdapat banyak konsep, yaitu kelas, objek, enkapsulasi, pewarisan, polimorfis, abstraksi, dan lain-lain. Untuk soal nomor 2, jelaskan diagram permodelan dengan UML. Nah, pertama, apa sih UML itu? Nah, UML Unified Modeling Language adalah bahasa permodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, membangun, dan mendokumentasikan artefak perangkat lunak. UML menyediakan berbagai jenis diagram yang membantu pengembang dan menganalisis dan merancang sistem. Nah, jenis diagram yang digunakan dalam UML ada banyak juga. Misalnya kelas diagram untuk menampilkan struktur kelas dalam sistem, termasuk atribut, metode, dan hubungan antar kelas seperti asosiasi, pewarisan, dan agregasi, dan lain-lain. Nah, untuk use case ada juga use case diagram menggambarkan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna, aktor, bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem. Sequence diagram, activity diagram, state diagram, komponen diagram, deployment diagram, object diagram, interaction diagram. Nah, untuk diagram-diagram yang lainnya sebenarnya banyak dan fungsinya berbeda masing-masing penggunaannya. Namun nggak bisa saya sebutkan karena video ini akan panjang. Nah, jelaskan konsep diagram use case. Nah, dalam kali ini diagram use case adalah salah satu komponen jenis diagram dalam UML, Unified Modeling Language, yang digunakan untuk menggambar fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna atau aktor. Nah, diagram ini membantu dalam memvisualisasikan interaksi antara pengguna, aktor dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk contoh penggunaan diagram use case ada misalnya kita menentukan aktor, use case-nya apa, case-nya tujuannya, goal use case-nya apa, boundary, batas sistem, hubungan. Nah, untuk menentukan pertama dari aktornya siapa aja, habis itu identifikasi use case-nya, gunanya untuk apa, gambaran aktor dan use case-nya apa, dan tentukan hubungan masing-masing, dan juga tentukan batas sistemnya sesuai dengan itu. Contohnya diagram use case-nya misalnya untuk kita membuat sistem pemesanan online, aplikasi atau web app sistem pemesanan online. Nanti ada aktornya berupa pelanggan, admin, use case-nya untuk membuat akun, tujuannya untuk membuat akun, memesan produk, membayar, mengelola produk, dan lain-lain. Nah, hubungannya ya untuk pelanggan dengan membuat akun, memesan produk, membayar, admin berinteraksi dengan produk, use case-nya membayar, memesan,
dan lain-lainnya. Nah, nanti akan ditampilkan dari video ini untuk contoh visualisasinya. Nah, sedangkan untuk nomor 4, diagram buatlah diagram use case untuk studi kasus klinik, kemudian jelaskan dengan baik dan benar. Nah, untuk itu saya sudah membuat jawabannya. Misalnya untuk diagram use case berupa klinik, ada berupa aktor. Nah, aktornya berupa pasien, dokter, resepsionis, administrator. Nah, untuk use case-nya pertama, tujuan kedua untuk use case-nya adalah untuk mendaftar, login, membuat janji, kelola janji, rekaman medis, tagihan, pembayaran, dan kelola data pasien, manage data pasien. Nah, nanti diagramnya akan tampil di video berikut. Nah, untuk aktornya yaitu pasien, ya sebagai pasien, dokter untuk mengakses, resepsionis membantu mengelola janji, administrator mengelola data pasien dan memastikan kelancaran operasional sistem klinik. Nah, untuk use case-nya bisa kita deskripsikan nanti sesuai dengan tampilan di video ini, dan juga hubungan antar elemen dan lain-lainnya. Nanti mungkin bisa videonya di post. Nah, untuk soal yang terakhir, soal nomor 5, jelaskan menggunakan metode blok tentang requirement capture dan requirement analysis. Jadi ada dua nih pertanyaannya mengenai capture dan analisis. Capture dan analisis adalah langkah pertama, kita cari tahu konsepnya dulu. Nah, konsepnya requirement dan analisis adalah langkah awal yang sangat penting dalam mengembangkan perangkat lunak, yaitu kedua proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan pengguna memangku kepentingan lainnya dipahami dengan jelas dan diterjemahkan sistem dan lain-lain. Nah, untuk ada dua nih requirement capture. Nah, pengertiannya untuk pengumpulan kebutuhan atau pengumpulan kebutuhan adalah proses mengidentifikasi dan mendokumentasi kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan. Nah, melibatkan interaksi berbagai pihak, sistem, pengguna akhir, manajer, teknisi, dan lain-lain. Nah, bisa diterapkan di wawancara, atau survei, observasi, workshop, dokumentasi, dan lain-lain. Nah, sedangkan requirement analysis adalah proses pemeriksaan, menyaring, dan memprioritaskan kebutuhan yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa mereka lengkap, konsisten, dan relevan. Analisis ini juga bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan secara rinci sehingga dapat diimplementasikan dalam penggunaan sistem. Nah, langkah-langkahnya biasanya klasifikasi kebutuhan, validasi kebutuhan, prioritas kebutuhan, dokumentasi kebutuhan, analisis kesenjangan, gap analisis, modeling kebutuhan, dan lain-lainnya. Contohnya misalnya pengumpulan kebutuhan, tim project mengadakan wawancara dengan dokter, bla 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 bla. Mereka menggunakan kuesioner untuk mendapatkan masukan dari pasien tentang fitur yang diinginkan dalam portal tersebut. Nah, sedangkan untuk requirement analisis, kebutuhan yang dikumpulkan diklasifikasikan menjadi fungsi seperti kebutuhan mencatat pasien, perjanjian, dan lain-lain. Tim kemudian memvalidasi kebutuhan ini dengan mengaku kepentingan, memprioritaskan berbagai urgensi kebutuhan dalam spesifikasi. Nah, tugasnya cukup sekian, 5 pertanyaan dari UTS, analisis berorientasi objek dengan tujuannya untuk menganalisa. Nah, dari video saya cukup sekian. Videonya saya buat sesingkat mungkin sehingga dosen pengampu dapat melihat video saya secara full. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.